Kejadian ini betul-betul membuat kami di Bangka Belitung merasa shock yang berakibatkan perekonomian kami hari ini menjadi anjlok, Pak. Kami berharap kami mengadukan nasib Bangka Belitung sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi cepat. Apakah tepat? Karena sepertinya ya menurut pendapat teman-teman ini terlalu eksesif. Iya. Terlalu berlebihan. Berlebihan. Alias terlalu lebay, gitu kan ya? Siap. Ini menurut teman-teman ya, Siap. saya simpulkan nanti gimana. Sehingga akhirnya justru merusak perekonomian di Bangka Belitung. Tapi jangan sampai kita tersesat pada debat kusir ini. Yang kita perlukan adalah gugat logis sekaligus pandangan ke depan menyelamatkan Bangka Belitung. Kan itu ya. Dan saya yakin Presiden Prabowo memastikan itu, bagaimana kerusakan itu kemudian terobati dan kembali kita perbaiki. Saya sebutlah langsung, menebus dosa ekologis bersama kita. Hari ini kami masyarakat Bangka Belitung hadir di sini sebagai bentuk kegelisahan kami, Pak, terhadap persoalan ini. Kejadian ini betul-betul membuat kami di Bangka Belitung merasa shock yang berakibatkan perekonomian kami hari ini menjadi anjlok, Pak. Yang dulu di angka 6 sekian, sekarang 0, sekian persen. Anjloknya luar biasa. Begitu kasus tata niaga PT Timah diungkap Kejaksaan Agung, masyarakat Babel langsung kocar-kacir. Ada juga yang mengatakan kan yang ditangkap itu bos-bosnya. Kolektornya kan enggak. Ya kolektor mau nyalurkan timahnya kemana? Jujur saja, begitu ada penangkapan itu, bos-bos tuh banyak yang hilang. Kolektor-kolektor itu ketar-ketir semua. Kenapa? Kalau yang bucuk aja dibuat kayak gitu, apalagi yang kami di bawah ini, kan asumsinya begitu. Akhirnya rakyat ini yang rakyat penambang itu, kemarin mungkin sempat terlihat ya, ada timah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dijejerin di jalan. Siapa yang mau beli? Pernah. Saking kolektornya nggak ada. Akademisi Universitas Bangka Belitung menilai penutupan smelter Timah berimbas langsung pada pemutusan hubungan kerja. Data terbaru, sedikitnya 1.700 karyawan di PHK dari 16 perusahaan di 7 kabupaten di Babel. Praktis, masyarakat umum yang biasanya menggantungkan hidup dari penambangan timah juga terdampak. Kami sadar betul, Pak, penumpang ekonomi Babel terdepan hari ini masih dari sektor pertambangan. Yang dulunya, Pak, warung kopi itu ramai, pasar ramai, itu dari sektor pertambangan. Dengan adanya perkara ini yang katanya mega korupsi 271 triliun ini, yang uang itu sangat besar sekali yang kami ketahui, namun faktanya kami masih meragukan tentang penghitungan yang dilakukan oleh ahli yang lagi viral hari ini. Bicara dari sektor pertambangan, Bangka Belitung itu yang instan ya, Pak, untuk pembangkitan percepatan ekonomi. Pagi bekerja, sore sudah bisa mendapatkan hasil, sudah bisa dijadikan uang. Yang kami tekankan di sini pertama, Bapak, kami putra-putri tempatan Bangka Belitung bukan melindungi koruptor. Ya, itu pertama. Kami tidak melindungi koruptor. Tetapi kehadiran kami di sini ingin mungkin melalui kepanjangan tangan Komisi 3 DPR RI hari ini, kami meminta misteri 271 triliun ini mungkin bisa diungkap. Yang ingin kami sampaikan dari perwakilan dari masyarakat tempatan Bangka Belitung, bicara pemberantasan mega korupsi tata niaga timah 271 triliun di Provinsi Bangka Belitung oleh Kejaksaan Agung yang tidak mewujudkan nilai-nilai berkeadilan akibat sengketa kewenangan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Lingkungan atau Minerba. Lalu pertanyaannya, apakah pihak swasta atau perusahaan smelter benar-benar terlibat dan memiliki pertanggungjawaban yang relevansi dalam perkara mega korupsi tata niaga timah ini? Jadi kami tekankan, izin pimpinan, kami hadir di sini
bukan untuk membela koruptor. Koruptor harus dibumi hanguskan dari NKRI ini. Kami sepakat itu. Kalau kita tanyakan apakah Kejaksaan Agung, Kop Adiaksa, prestasi pemberantasan korupsi luar biasa, saya katakan bahwa luar biasa. Tapi untuk perkara mega proyek ya, korupsi 271 triliun ya, kami ingin mengangkat misteri ini karena tidak masuk akal dari perhitungan Bapak Bambang Hero. Hanya di Komisi 3 yang terhormat ini, ruang rapat para petarung-petarung, para pembesar, para petinggi, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dari 34 provinsi lebih yang duduk di Komisi 3 DPR RI. Kami berharap, kami mengadukan nasib Bangka Belitung sehingga bisa terjadi pemulihan ekonomi cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya kalau saya rangkum saja ya Pak ya, teman-teman ini menyampaikan sikap dari masyarakat asli Bangka Belitung ya, di mana teman-teman dan memang masyarakat asli sana mempertanyakan dan penghitungan kerugian negara yang 271 triliun tersebut. Apakah tepat? Karena sepertinya ya menurut pendapat teman-teman ini terlalu eksesif. Iya. Terlalu berlebihan. Alias terlalu lebay, gitu kan ya? Siap. Ini menurut teman-teman ya, Siap. ini saya simpulkan nanti gimana. Sehingga akhirnya justru merusak perekonomian di Bangka Belitung, tempat teman-teman ini tinggal. Siap. Ya, sampai ada juga dampak ekonominya kan, ekonomi masyarakat menjadi lemah karena yang tadinya hidup dari sektor tambang timah ini, ya mulai konsumsi, warung makan dan lain sebagainya sekarang melemah bahkan mati. Ya. Itu yang menjadi kerisauan teman-teman. Siap. Ya, kami Komisi 3 tentu akan selalu menyerap aspirasi dari masyarakat. Ya, apa yang Pak Dr. Andi Kusuma sampaikan akan kami teruskan besok dengan rapat kerja dengan Jampitsus pada masa sidang yang akan datang. Saya pindah ke Babel. Sahabat-sahabat semua, perkumpulan putra-putri tempatan Bangka Belitung. Bangka Belitung ini terkenal banyak sekali cara. Salah satunya film yang menggugah kita kemarin itu tuh, Pelangi, ya, Laskar Pelangi. Saya kira Anda datang sebagai Laskar Pelangi yang menyampaikan harapan di sini kepada kami di sini. Tapi izinkan saya sebelum masuk ke sini, teman-teman, sesungguhnya pada tanggal 17 September 2024, setelah teman-teman Komisi 3 juga berkunjung raker ke Babel, saya datang sendirian ke sana. 3 hari 3 malam, merasakan kesunyian dan kesepian jalan-jalan di jantung kota Bangka Belitung. Ya, Babel. Jadi yang tadi disebutkan, hotel yang biasanya penuh jam 9 malam, saya nggak ada orang lagi. Saya pikir sudah jam 3 pagi. Dan kelihatannya cuma kami 6 saja di dalam hotel itu. Saya hanya mau menggambarkan begitu, Saudara Ketua Umum, datanglah kemari dengan menceritakan apa yang dirasakan rakyat itu. Dengan itu kan tergambar itu. Sampai saya pergi ke titik, ya, titik itu, dan betul itu, ekonomi Babel mati. Dan karena itu, pimpinan dan kawan-kawan, tinggal satu lagi buku ini. Saya menulisnya, Save Bangka Belitung, selamatkan Bangka Belitung. Sayang Anda waktu itu tidak ada di situ. Ya. Selamatkan Bangka Belitung. Saya bercerita ini, saya bisa menangkap cerita ini. Bagaimana Bangka Belitung dimulai terkenal bukan karena semata Babelnya, tapi karena Napoleon Bonaparte yang memulai kampanye di seluruh dunia hendak menundukkan Eropa di musim dingin. Dia merencanakan perang 5 tahun. Lalu bagaimana logistik kami agar tahan dipakai untuk perang? Seorang chef di Prancis memenangkannya dengan membuat lapisan makanan terbuat dari timah atau aluminium tadi.
aluminium tadi. Jadi sejarah panjang bubble dimulai dari Napoleon Bonaparte, masuk lagi POC, sampai sekarang. Dulu itu baik. Mengapa setelah kemerdekaan menjadi tak baik untuk Bangka Belitung? Kan itu soalnya. Karena itu saya tulis ini, dan saya beritahu Pak Bang Bopasan, teman-teman, 8 rekomendasi untuk Presiden Prabowo menyelamatkan ini. Nah, sekarang masuk ke case-nya di lingkungan semua. Tinggal 1 buku ini tersisa. Catatan-catatan saya ada di sini. Nanti saya serahkan kepadamu karena lengkap catatannya ini. Tapi izinkan saya dulu menyampaikan respon dari kita kepada harapan masyarakat yang datang ke Komisi 3 pasca putusan yang kemarin. Kira-kira begini pandangan saya. Ayo kita dudukkan dulu Bapak. Apakah kerusakan lingkungan di Bangka Belitung ini semata-mata soal angka-angka atau soal masa depan yang tersandra? Ada yang teriak soal kerugian 271 triliun. Ada pula yang bersikeras menyebutnya metode itu tak jelas. Oke? Dan ada masyarakat yang protes karena dampaknya mendera perekonomian mereka. Itulah kita, sang laskar pelangi yang tak punya pelangi lagi di sana. Kalau timah itu soalnya kan harga timah turun, penjualan juga agak mulai sepi lah. Kalau daya beli masyarakat kurang, hasil kita pun berkurang. Ikan sendiri tentu saja murah. Sedangkan bahan bakar kita tinggi, masih mahal. Terutama pelaku UMKM sangat berdampak sekali, terutama dari omset ya, karena memang orang makan itu kan harus pegang uang ya. Jadi 3 arus pendapat ini bergumul. Tapi jangan sampai kita tersesat pada debat kusir ini. Yang kita perlukan adalah gugat logis sekaligus pandangan ke depan menyelamatkan Bangka Belitung. Kan itu ya. Dan saya yakin Presiden Prabowo memastikan itu, bagaimana kerusakan itu kemudian terobati dan kembali kita perbaiki. Saya sebutlah langsung, menebus dosa ekologis bersama kita yang dari Bangka Belitung diambil sumber daya besar sekali, tapi kembali hampir tak terlihat. Saya datang ke PT Timah, luas sekali itu kantor, ruang tamu saja cukup untuk seluruh anggota DPR Komisi 3 ini, besar sekali. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ini yang jadi debat yang sekarang ini disampaikan, dan kita mau menangkap tadi pesannya. Seperti namanya, hero itu kan pahlawan. Ia seolah datang dengan semangat penyelamat bagi masyarakat Babel dengan mengatakan 271 triliun. Itu kan hero dong, gitu kan. Digadang-gadang akan menerangi gelapnya praktek pertambangan dan menyingkap tumpukan dosa lingkungan. Ia lantas memunculkan bola api. Saya menyebut bola api ini, bernama kerugian 271 triliun. Ini bola api nih, menyambar-nyambar seperti di Los Angeles. Angka itu kemudian menjadi sebuah komoditas diskursus ya, itu dan sampai hari ini yang bergaung hingga ke pelosok Nusantara. Tidak ada lagi yang nggak ngomong putusan yang kemarin itu. Kami semua bicara juga. Presiden pun bicara, tadi sudah disampaikan Bang Bob, karena merespon ini tadi. Sialnya, bola api justru melesat kacau di ruang publik. Jadilah seperti ini. Menimbulkan luka lain yang tak kalah lebar dari luka-luka yang teman-teman sampaikan. Kayaknya aku lebih cocok di situ yang menyampaikan itu kemarin, ya kan? Nah, oke. Inilah kami yang menerima pikiran itu. Saya coba merangkum ini ya. Di pengadilan, kerugian versi hero rupanya tidak terbuktikan. Tidak dapat dibuktikan. Oke? Meminjam istilah orang-orang akademis, data mentahnya tak terlihat. Begitu, teman-teman harusnya mengoreknya begitu. Tak terlihat data mentahnya. Argumennya tersendat-sendat, terbata-bata, terbatuk-batuk. Oke? Meski demikian kita tak bisa menafikan api pemantik hero inilah yang membuka tirai ini semua. Kan begitu juga. Jadi jangan juga terus marah-marah sama dia, kan? Yang memperlihatkan sejumlah aktor lain. Mungkin hanya mereka yang tahu seberapa dalam kolam nestapa di balik tambang timah Babel itu. Kalau saya ngomong ini logis, sudah kutulis buku ini. Jangan-jangan kau belum baca ya. Nah yang menarik adalah pimpinan,
Fenomena ini seperti perumpamaan sang pahlawan gugur oleh senjatanya sendiri. Oke? Maksud hati mungkin mengungkap aib petinggi, merengsek ke jantung praktik kotor, tapi yang terpapar justru perekonomian masyarakat Babel yang sempat terguncang. Oke, kalau kita paham, pimpinan, kalau kami diskusi di sini, penegakan hukum pasti 3. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Nah, yang ketiga ini sering dilupakan. Apa manfaatnya untuk masyarakat, untuk negara, untuk kita semua? Kalau saya ditanyakan begitu, jangan bunuh ayam bertelur emas. Pikirkan telurnya, supaya ayam tetap sehat melahirkan telur-telur emas itu untuk negara, untuk Bangka dan Belitung. Jadi, tak heran jika kemudian meluncur berbagai reaksi publik. Inilah ini reaksi ini. Ya, Hero yang jadi berantakan ya. Hero boleh saja berkata bahwa ia hanya mengacu pada aturan baku. Namun sayangnya realitas tak selalu patuh pada dalil buku-buku teks tadi. Nah, ini kalau ini para advokat, mantan-mantan advokat semua ini. Haruslah kerugian yang nyata dan pasti. Kan begitu ya. Nah, jadi saya baca beritanya nih, saya coba searching ini. Laporan Hero dipolisikan ke Polda Babel, masih belum, baru masih Dumas saja. Ya, Dumas. Jadi saya kira diskursus ini dan ketika Komisi 3 memberi ruang pada Anda mendengarkan ini menjadi pentinglah untuk kita dengarkan. Tapi saya ingin merespon ini nanti dan kawan-kawan kalau nanti kita panggil Jampitsus jadi menarik, sehingga pertanyaan Pak Wayan dan pertanyaan Ketua penting. Apakah yang Anda bacakan itu nota pembelaan? Sayang kalau hanya itu. Coba kesempatan lagi untuk gali lebih dalam, sehingga perspektif kita adalah save Babel, selamatkan Bangka Belitung. Jadi jangan berteriak hanya di satu titik, tapi ini nggak kita selamatkan. Saya lihat sendiri Pak, lubang-lubang menganga di Bangka Belitung, itu nggak bisa kita nafikan. Besar-besar. Gitu. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Ini kalau itu kita dosa bersama, ya dosa kita selesaikan. Nah, jadi menurut saya di Komisi 3 ini nanti, dan jika pimpinan tadi merencanakan memanggil Jampitsus, menjadi penting yang kita sebutkan adalah perhitungan 2071 triliun di meja persidangan ternyata tidak lulus sensor. Jadi narasinya terlanjur menancap ke kepala orang, sampai di kampung saya nih di Simalungun, dia bikin viral pimpinan, pakai baju, hukum aku 6,5 tahun, tapi kasih aku 1 triliun aja ndak apa-apa. Ndak usah 271 triliun. Itu dia bilang. Jadi saya pikir, iya juga ya. Nah, tapi itu artinya menjadi soal. Nah, kesimpulan saya adalah, pimpinan, ini sudah kita dengar. Teman-teman sekalian, asta-cita Presiden adalah memaksimalkan sumber daya alam kita ini untuk bermanfaat bagi kita semua. Yang kotor, yang nggak lurus, yang bengkok, ya harus diluruskan. Tapi jangan ugal-ugalan. Saya ingin dalam bahasa akademis dan bahasa di DPR di ruang Komisi 3 ini, saya memilih dari 3 ini, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat. Saya lebih sering mengutamakan di balik nomornya, nomor 3 dulu. Adakah manfaatnya? Tujuan penegakan hukum kan di situ. Kalau sekedar kepastian soal ini sudah berguguran ini nanti para pelaku itu, tapi manfaatnya yang kita dapat. Oleh karena itu pimpinan, saya berhenti di sini untuk merespon ini. Saya menyarankan sekali lagi kepada Komisi 3, kita turun sekali lagi ke sana. Mungkin panja penegakan hukum sumber daya alam yang sudah kita buat, fokus ke kasus ini dan kita belajar dari kasus ini. Mana sebenarnya yang terjadi dan apa diskursusnya. Tapi tetaplah saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, tetaplah menyelamatkan Babel, karena menyelamatkan Babel menyelamatkan Indonesia. Pimpinan, itu saja respon saya. Terima kasih pimpinan.